Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan dan menghidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya selalu mengingatkan diri saya tentang sebuah pesan yang mengatakan bahwa pain is temporary but beauty is forever. Hari ini saya juga mengingatkan rekan-rekan, pain is temporary but beauty is forever. Maksudnya adalah penderitaan, kesulitan, kepahitan, kepedihan itu sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya temporer saja. Tetapi beauty itu sifatnya selamanya. Ya. Tidak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan kita selalu mengalami masalah, penderitaan datang silih berganti di dalam kehidupan kita, pergumulan hidup, itu sifatnya sementara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus, maka kehidupan yang indah itu sifatnya bukan sementara, tetapi selamanya. Dan ini seharusnya yang mengingatkan kita terus di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan, agar ketika kita mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan macam-macam, kita tetap dapat menunjukkan respon yang oke di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman pernah melihat film Joker? Ada pernah ya? Ada satu ungkapan yang sangat menarik sekali yang diungkapkan oleh Joker. Dia mengatakan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ini ajaran dunia. Tetapi sesungguhnya di dalam kekristenan, kita tidak boleh menjadi jahat meskipun kita terluka, dikecewakan, dan disakiti. Betul demikian? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman Tiongkok kuno, ada seorang petani yang mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu. Jadi tetangganya adalah seorang pemburu dan ia mempunyai anjing-anjing yang galak begitu. Tetapi anjing-anjing ini kurang terlatih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tahu kan kalau anjing galak kurang terlatih yang terjadi apa? Hampir semuanya mau diterkam, dikejar begitu kan. Nah, anjing-anjing ini sering melompati pagar dan mengejar domba-domba dari sang petani, Bapak Ibu. Petani itu meminta tetangganya, please tolonglah jaga anjing-anjing itu. Saya punya domba-domba ini dikejar-kejar terus sama anjing-anjingmu. Please tolonglah. Tetapi permohonan dan permintaannya itu tidak diindahkan oleh sang pemburu. Suatu hari anjing-anjing itu melompati pagar dan menyerang beberapa domba. Sehingga beberapa domba itu luka parah, Bapak Ibu. Wow, dikejar, dicabik-cabik begitu, luka parah. Kalau Bapak Ibu yang ada di tempat ini sebagai pemilik domba, Bapak Ibu merasa happy atau merasa sedih? Marah, kesel kan ya pasti. Ya, itulah yang dialami oleh sang petani ini. Sampai akhirnya dia berpikir, aduh, saya mesti pergi ke kota untuk melaporkan hal ini kepada hakim, supaya sang pemburu itu akhirnya diadili dan dihukum. Bapak Ibu, ketika sang petani itu menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada sang hakim memberikan sebuah solusi kepada dia dengan mengatakan hal seperti ini, Bapak Ibu.
Saya bisa saja menghukum pemburu itu katanya. Dan memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tetapi kamu akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh, dia katakan begitu. Mana yang kau inginkan? Teman atau musuh yang menjadi tetanggamu? Kalau teman-teman, Bapak Ibu di sini disuruh milih, pengen punya tetangga itu jadi teman atau jadi musuh? Iya, teman, ya. Sang petani itu pun akhirnya ya, saya pengen tetangga saya menjadi teman saya, bukan musuh saya. Ya udah, kalau begitu saya kasih solusi sama kamu. Dia berikan solusi dan dia senang sekali. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dan dia melakukan apa yang menjadi nasihat dari sang hakim itu. Apa nasihatnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dia mengambil 3 domba terbaik yang dia miliki, terus diberikan kepada anak daripada sang pemburu tadi. Diberikan sebagai hadiah, Bapak Ibu. Wow, anak-anaknya senang semuanya. Mereka punya domba, punya mainan baru, bisa main sama domba-domba itu, Bapak Ibu. Ketika sang pemburu melihat itu, tentu dia akan mengurung anjing-anjingnya supaya tidak makan atau mengejar-ngejar domba yang menjadi mainan baru dari anak-anaknya. Dari situ hubungan mereka mulai kembali pulih dan mulai membaik. Akhirnya sang pemburu saking berterima kasihnya kepada sang petani, dia selalu memberikan daging hasil buruannya kepada sang petani. Waduh, senang Bapak Ibu. Dan sang petani pun melakukan hal yang sama, enggak kalah dia, enggak mau kalah. Ketika dia memotong domba dan mengolah keju dari hasil kambingnya itu, diberikan kepada siapa? Sang pemburu. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan seperti ini, bukankah kita melihat sebuah keindahan yang begitu baik di dalam sebuah kehidupan? Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu dan Saudara dan saya, kita menginginkan kehidupan yang demikian, bukan? Betul ya? Kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, yang harmonis di antara satu dengan yang lain, yang saling mengasihi, begitu. Tentu untuk melakukan hal ini tidak mudah, ya. Ada masa-masa ketika kita merasa dikecewakan. Gejolak kedagingan kita mulai menggelora dan ingin mengatakan, awas, saya akan bales kamu. Awas ya, tunggu waktunya, pembalasan saya akan hadir, dan lain sebagainya. Kita melupakan sebuah keindahan hidup yang sebenarnya Alkitab dan Allah juga mengajarkan hal ini kepada kita. Ingat, beauty is forever, Bapak Ibu. Beauty is forever. Kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang penuh dengan keindahan. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Bukankah kehidupan ini yang sama-sama kita rindukan di dalam kehidupan kita? Tetapi realitanya, ketika kita menghadapi pain yang temporary tadi, kita bisa jadi seperti joker. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Mari hari ini kita akan sama-sama belajar dari hukum yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat dengan kacamata yang jelas mengapa Tuhan memberikan hukum-hukum ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Formula yang dituliskan, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, itu muncul 6 kali di dalam Matius 5, perikop yang kita baca. Tetapi kita membahasnya hanya bagian terakhir ya, karena minggu-minggu yang lalu sudah dibahas. Kalau Bapak Ibu datang setiap minggu, rangkaian temanya pasti berurutan begitu. Dan hari ini kita akan khusus membahas tentang enemy and love begitu ya. Nah, ini disebut 6 antitesis Bapak Ibu.
6 antitesis yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau memahami bagian ini tidak boleh dilepaskan dari ayat yang ada di awal yang diungkapkan di dalam ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 2 minggu yang lalu saya katakan, apa sih maksud untuk menggenapinya? Untuk menggenapinya artinya menafsirkan secara tepat, memahami hukum ini secara benar, ya, secara benar dan secara tepat. Maka saya mau katakan kepada kita semua, untuk memahami hukum yang telah diberikan Musa ini, yaitu hukum Taurat, tidak boleh dilepaskan dari namanya kacamata hukum kerajaan Allah. Dengan kata lain saya mau mengatakan kita harus melihat melampaui dari sekedar hukum itu isinya apa. Melampaui dari sekedar hukum itu diberikan untuk apa. Tetapi kita harus melihat dari kacamata kerajaan Allah. Look beyond, di mana hidup di dalam warga kerajaan Allah adalah hidup yang penuh kasih dan damai satu dengan yang lain. Itu yang mesti kita pahami. Maka misalnya nih saya kasih contoh. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang sumpah, ya jangan mengucapkan sumpah demi apapun. Padahal hukum Taurat mengajarkan kalau kamu bersumpah harus demi nama yang paling tinggi, begitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun. Apakah ini berbeda yang diajarkan Tuhan Yesus sama hukum Taurat? Jelas tidak. Karena Tuhan Yesus mengajarkan memberi makna itu look beyond berdasarkan hukum kerajaan Allah dalam pengertian begini Bapak Ibu. Ketika kita berkata, kita akan berkata secara benar. Iya kita katakan iya dan tidak kita katakan tidak. Berpikir sedikit ketika kita ada di surga nanti. Apakah kita bisa berkata bohong? Tidak mungkin. Semuanya bakalan kelihatan dan transparan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada warga kerajaan Allah yang masih hidup di dunia ini untuk tidak melakukan sumpah. Jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Nah, berikutnya lagi, contoh lagi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah lex talionis kalau di dalam bahasa mereka ya Bapak Ibu. Hukum ini kan mengajarkan kalau kamu tanganmu dipotong, maka orang itu harus dihukum, terus kemudian tangannya ganti dipotong. Betul ya? Tetapi memang hukum ini diberikan supaya terjadi sebuah keteraturan kasih di dalamnya. Coba bayangkan kalau hukum-hukum ini tidak diberikan, apa yang akan terjadi dengan kehidupan masyarakat? Pasti akan terjadi kekacauan. Ya, ketika Mr. Alfi tangannya dipotong sama Mr. Parto, wah Madam Nelly tidak terima. Madam Nelly akan potong tangan, Mr. Alfi apa? Madam Mira nggak terima. Madam Mira akan potong tangan Mr. Suparto. Dan seterusnya itu menjadi balas dendam yang sangat mengerikan. Tetapi sebenarnya lebih dari itu sebenarnya hukum ini ingin mengatakan kepada kita, yuk di dalam segala kejahatan apapun, kita tidak boleh main hakim sendiri dan kita harus menunjukkan sikap kasih sebagaimana warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak heran kalau di bagian akhir di ayat 48, di situ dituliskan sebuah kalimat yang demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Karena itu
haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, hampir dapat dipastikan ya bahwa kesimpulan ini bukan hanya untuk bagian yang kita baca tentang hukum kasih itu, tetapi untuk seluruh hukum yang telah diberikan. Pada bagian akhir Tuhan Yesus memberikan kesimpulan bahwa haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dengan kata lain, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin memandang hukum-hukum Taurat yang telah diberikan melalui Musa. Itu bukanlah sekedar hukum Taurat yang harus kita taati, kita lakukan, kita ikuti. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi lebih dari itu. Hukum-hukum ini sebenarnya merupakan value atau nilai-nilai dari kehidupan kerajaan Allah yang harus dihidupi oleh setiap kita. Maka ini harus menjadi ciri karakter hidup bagi setiap orang Kristen, termasuk saudara dan saya yang ada di tempat ini. Tapi mungkin kita berpikir, Pak, ya ketika kita melihat hukum ini sepertinya mudah untuk dilakukan. Tapi jangan lupa loh Pak, kita ini hidup di dunia yang telah tercemar dengan dosa. Boro-boro di luar sana Bapak Ibu, di dalam di antara kita saja, kita bisa saling menyakiti satu dengan yang lain, benar enggak? Apalagi di luar sana kita bisa bayangkan kayak apa begitu loh. Dan tentu ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi Alkitab dan Tuhan Yesus menegaskan, tidak bisa tidak. Perintah ini atau nilai kerajaan ini harus dilakukan. Bahkan standarnya jelas. Di situ haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Standarnya jelas Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menurunkan standar atau mereduksi perintah itu. Tetapi lebih tegas lagi Tuhan Yesus ingin menyatakan, ini nilai kerajaan Allah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa syarat harus. Maka dari itu di ayat yang kita baca dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Ketika saya merenungkan bagian itu, Tuhan mengasihi orang yang kadang segereja aja begitu sulit, ini suruh ngasih musuh begitu loh. Dan berdoa buat mereka. Dan berdoa buat mereka. Aduh. Tuhan ini aneh-aneh kayaknya. Enggak Bapak Ibu. Kita ingat beauty is forever. Suatu hari nanti kita tinggal di sana. Sebuah keindahan yang tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Sebuah keindahan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Keindahan yang seperti itu yang harus mulai kita tunjukkan dan kita hidupi di dunia saat hari ini. Ya, gak jauh-jauh lah. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, kita kesel gak? Hah? Rasanya dongkol kan, awas lu. Gua bales kamu. Iya kan? Baru orang ngomongin kita di belakang. Kita itu rasanya udah berkobar-kobar hati kita ingin balas dendam. Lah ini musuh. Kita perlu doakan mereka Bapak Ibu. Dan gak bain-bain. Yang diberikan penjelasannya adalah Allah itu menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Allah itu menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Kita kan masih pilih-pilih kan, ya kan? Mau ngasih sesuatu aja kita pilih-pilih. Itu enggak usah, kasih dikit-dikit aja, kasih dikit. Bener nggak? Kalau yang baik sama kita, oh kasih banyak-banyak. Kalau yang nggak baik sama kita, nggak usah dikasih, ngapain? Halo, ini natur kita yang berdosa itu. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan value nilai kerajaan Allah yang harus kita hidupi. Dan kita harus keluar dari zona nyaman itu. Ya, kita harus benar-benar menghidupi itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka dari perikop ini kita belajar apa? Sesungguhnya Tuhan memanggil gereja, saudara dan saya, untuk hidup dalam etika kesempurnaan. Wow, etikanya nggak main-main. Etika kesempurnaan, yaitu value atau nilai kerajaan Allah ini. Ya, meskipun kita ada dalam dunia yang sangat hancur dan tidak beraturan ini. Bercanda Tuhan ini. Dunia ini hancur, sangat menyakitkan. Tapi kita dituntut untuk tetap menghidupi etika kesempurnaan yang ada di surga untuk dinyatakan di tengah-tengah dunia yang hancur ini. Apakah ini mudah? Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Bapak Ibu pasti ada yang kenal dengan Nelson Mandela. Ada yang pernah tahu maksudnya? Kalau kenal mah enggak ya. Dia adalah mantan presiden Afrika Selatan. Bapak Ibu tahu dia 27 tahun di penjara oleh lawan politiknya. Di dalam penjara ya, dia diperlakukan dengan begitu tidak adil oleh sipir atau penjaga penjara. Dia disiksa, dianiaya. Pernah dia digantung terbalik, Bapak Ibu. Digantung terbalik dan dia dikencingi, Bapak Ibu. Digantung terbalik, dikencingi. Dia diperlakukan dengan sangat tidak baik. Suatu ketika dia keluar dari penjara dan masa itu dia menjadi presiden Afrika Selatan. Dia minta pengawalnya atau asisten pribadinya untuk mencari sipir yang pernah memperlakukan dia dengan tidak baik itu. Dicari Bapak Ibu, ketangkap. Dihadapkan kepada Nelson Mandela. Bapak Ibu, sang sipir ketakutan sekali. Pasti kan dia, wah ini bakalan nggak karu-karuan deh, aduh pasti saya bakalan dibales dendami sama Nelson Mandela. Bapak Ibu, yang dilakukan Nelson Mandela apa kepada sang sipir tersebut yang sedang ketakutan? Dia mendekati sang sipir dan merangkul, dan kemudian dia berkata seperti ini. Hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Adalah memaafkanmu. Bapak Ibu, dia tidak diliputi rasa kebencian. Dia tidak diliputi rasa kepahitan. Penderitaan, siksaan yang pernah dialaminya tidak menjadikan dia menjadi orang jahat seperti Joker. Tapi justru dia melepaskan sebuah kasih dan pengampunan. Semua saudara di tempat ini, saya pikir termasuk saya, belum pernah mengalami siksaan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Nelson Mandela. Tapi dia mampu menghadirkan nilai kerajaan Allah meskipun dia berada di dalam puncak kekuasaannya. Berapa banyak orang-orang yang berkuasa memakai kuasanya
untuk melakukan balas dendam dan melakukan segala hal yang pernah menyakiti dia. Saya tahu Bapak Ibu, semua yang ada di tempat ini dan saya, kita tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan atau sebuah sikap-sikap ketidakadilan yang pernah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Cemoohan mungkin, ya, gosip, sindiran yang pernah melukai hati kita. Semua yang ada di tempat ini pasti pernah mengalami hal itu. Secara daging mudah bagi kita untuk berkata, lihat ya suatu hari nanti, aku akan A, B, C, dan D. Tetapi nilai kerajaan Allah mengajarkan hal yang berbeda hari ini kepada kita. Dunia memang sudah hancur, sudah jahat, penuh dengan dosa dan kejahatan. Tetapi apakah itu akan menjadikan kita untuk menjadi seperti dunia? Atau kita menghidupi nilai kerajaan surga yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Saya tahu saudara dan saya belum pernah menikmati surga. Kita sama-sama belum pernah. Rasanya kayak apa sih Pak? Belum pernah. Tetapi bukankah surga itu pernah dinyatakan oleh pribadi Tuhan Yesus ketika ia hadir di dunia ini? Bagaimana dia menunjukkan sikap nilai kerajaan Allah ditunjukkan kepada semua manusia 2000 tahun yang lalu. Bahkan di dalam siksaan yang paling berat sekalipun, dia mampu berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketidakadilan tidak menjadikan Tuhan Yesus menjadi joker. Bukankah teladan yang demikian yang harus kita ikuti? Teladan untuk kita menghidupi nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya pernah mengalami nama baik saya dijelekkan. Dan justru yang melakukan itu adalah orang yang dekat dengan saya. Sampai semua orang itu no respect kepada kami, saya dan istri. Tetapi apakah kemudian itu akan menjadikan saya untuk kemudian membalas? Tunggu ya tanggal mainnya. Tidak. Kami tetap berjuang untuk mengasihi. Kami tetap berjuang untuk memaafkan sampai hari ini. Meskipun ketika kami terima lagi dia melakukan hal yang sama. Kami tetap berjuang untuk menghidupi nilai kerajaan Allah. Dan tidak menutup kemungkinan di tempat ini pun, meski saya sebagai seorang pemimpin, pasti ada aja hal-hal yang tidak berkenan di hati bawahan atau rekan-rekan yang mungkin seringkali menjadi bahan cibiran atau omongan di belakang. Apakah kemudian saya akan sakit hati terus kemudian saya akan membenci? Tidak. Karena nilai kerajaan Allah mengajarkan kepada kita untuk kita tetap hidup mengasihi siapapun. Suatu kali saya membaca buku Injil adalah Pusat Kehidupan, tulisan dari Profesor Aussie bernama Sen Senjaya. Dia mengatakan seperti ini. Semakin pemimpin Kristen memahami hal tersebut, semakin tulus dan intensif mereka melayani sesama orang berdosa, yaitu orang-orang yang sulit, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang menggosipkan bahkan menyerang pemimpin. Karena seringkali di balik keluhan, ketidakpedulian dan kemarahan orang-orang tersebut ada beban kekecewaan dan kepahitan yang tertimbun bertahun-tahun. Kita perlu hadir sama seperti Kristus yang menunjukkan kasih kekal itu sebagai nilai kerajaan Allah. Dan di Alenia kedua dia menuliskan seperti ini.
meneladani dan bersandar pada Kristus, para pemimpin Kristen dimampukan untuk melihat bahwa di balik sikap negatif orang-orang tersebut ada kehausan spiritual dan kebutuhan eksistensial yang besar. Lalu mereka digerakkan untuk menawarkan kelegaan Kristus yang mereka telah terima. Bagi setiap kita yang pernah menerima kelegaan yang daripada Kristus, mari kita respon dengan baik setiap orang-orang yang pernah melukai hati kita, menyakiti hati kita, menganggap kita dengan ketidakadilan. Kita kasihi mereka, sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita menanamkan, menunjukkan nilai kerajaan Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Ingat ya, pain is temporary, but beauty is forever. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menghidupi nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang hancur penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ini tidak mudah. Dan seringkali kami akan terseret dan terjatuh untuk kami tergoda merespon dengan cara dunia. Tetapi kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan. Sehingga ketika kami melihat segala hal yang terjadi di sekitar kami dan membuat kami uncomfort, kami tetap dapat menunjukkan kasih Kristus yang melampaui segala yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali. Di gereja ini, di tempat kami bertumbuh, kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mau membuka hati kami untuk menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dinyatakan kepada komunitas ini. Sehingga semua orang dapat melihat bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah kami. Dan kerajaan Allah itu nyata bagi kami dan bagi mereka. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.